terima kasih Pak Yuda telah menerima kami dengan baik. Yang dulunya ada pokok masalahnya sebetulnya karena kalau orang itu udah tahu pembahasannya apa. Jadi maksud tujuan kami ke sini yang terdiri dari beberapa elemen dari BCN Balikpapan yang terdiri termasuk ketua alumni Pondok Pesantren Lirboyo akan menyampaikan sesuatu terhadap kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo tersebut. Nantinya kita seperti yang tadi kita kemukakan akan menyampaikan secara tertulis, dan kalaupun bisa kita memohon, mumpung di sini ada trans juga, jadi bisa diberitakan oleh trans sendiri itu lebih bagus. Memang ketika kita pergerakan di daerah kita sudah terwakili. Pada intinya kami akan beberapa menyampaikan yang akan disampaikan oleh ketua alumni Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Bapak dari Trans itu yang mana? Saya setuju. Jadi kata kami pertama silaturahim, Pak. Yang kedua mungkin kami terus terang saja ingin menyampaikan. Pertama, ketika hari Senin kemarin kami melihat beberapa tayangan yang disiarkan oleh Trans 7 yang kemudian yang dipakai itu adalah kondisi pesantren saya. Kemudian dengan merendahkan kiai saya, merendahkan martabat kehidupan santri, martabat kehidupan di pesantren, akhirnya muncul sakit hati saya. Jujur saya seperti itu. Kenapa saya jadi sakit hati? Saya sedikit izin buka sejarah berdirinya Indonesia. Itu tidak akan lepas dari kehidupan santri. Ya, betul. Peristiwa 10 November itu kalau nggak ada istilahnya resolusi jihad, siapa yang berani hanya membawa bambu runcing melawan pasukan Belanda, itu perlu kita cermati. Tapi makin kesini, kenapa istilahnya itu pesantren yang selama ini mendidik kami dengan akhlak, dengan cara tawaduknya santri seperti itu, kemudian dinarasikan jauh berbeda. Jadi dengan alasan itu, kami yang berada di daerah semuanya di seluruh pelosok Indonesia dari Aceh sampai Merauke itu kami menyatakan sebagai pihak atau sebagai bentuk respon dari framing yang Trans 7 siarkan atas fitnahan tersebut, maka kami alumni Lirboyo itu mengimbau agar dalam waktu 1x24 jam untuk mengklarifikasi, meminta pimpinan dari Trans 7 berkenan sowan ke Lirboyo untuk minta maaf khususnya kepada kiai kami, khususnya menjelaskan tentang kondisi keberadaan di pesantren yang sebenarnya. Dan andaikan ini diterima dengan baik, disampaikan dengan pusat, kami akan tetap mendukung dan ucapkan terima kasih kami. Tapi seandainya ini ada penolakan dan tidak sampai ke pusat, maka kami yang berada di daerah manapun itu akan sepakat melalui jalur hukum akan tetap menuntut bahwa pihak Trans 7 untuk tetap minta maaf. Mungkin itu pengantar dari kami, barangkali ada nambahan teman dari banom-banom santri yang lain. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin jadi mohon dibacakan aja. Begitu. Ini izin membacakan pernyataan kami, Pak. Jadi pimpinan kepada yang terhormat, pimpinan Trans 7 perwakilan Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surat ini, kami dari Himasal atau Himpunan Alumni Santri Kota Santri Lirboyo Kota Cabang Kota Balikpapan bekerja sama dengan PCNO Kota Balikpapan, RMI atau Rabitoh Mahid atau Aliansi Perkumpulan Pesantren seluruh Balikpapan dan termasuk seluruh banom yang ada di Kota Balikpapan sebagai bentuk respon atas framing sesat dan fitnah keji yang telah disiarkan oleh media Trans 7 terhadap para masyayikh pesantren, khususnya terhadap Al Mukarram Kiai Mansur Lirboyo
mengenai tayangan tersebut bukan hanya berisi kritik lagi, tapi berupa narasi hoax yang dibangun untuk merendahkan marwah para kiai, pesantren, dan santri yang ada di santri tersebut. Kami memohon menghimbau agar dalam waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi, meminta maaf secara live dan sowan kepada para masyayikh Lirboyo dan jangan sampai mengulang menyiarkan pemberitaan-pemberitaan sesat dan framing yang merugikan para kiai dan pesantren yang mengakibatkan atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat hukum. Ini yang sangat tidak kami inginkan. Maka dari itu sekali lagi kami tekankan, mohon dari pihak Tran, baik dari cabang maupun sampai pusat, itu mengimbau untuk pimpinan Tran sowan ke Lirboyo meminta maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan dari alumni santri Lirboyo dan jajaran aliansi pesantren termasuk Sarbumusi dan cabang Pakan Nusa kami menyampaikan, dan dari Ansor, RMI dan LBNU kami menyampaikan terima kasih. Mohon tanggapannya dari pihak 67. Mungkin dari bapak-bapak yang lain silakan. Mungkin ada Mau tambah. Pak pimpinan, mungkin dari RMI juga ada. RMI yang tolong jenengan Mas, ini mau dibacakan sampai enggak apa-apa, monggo silakan. Ini ada maklumat untuk Trans 7 seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk respon atas framing sesat dan fitnah keji yang disebarkan media TV Trans 7 terhadap para masyayikh pesantren, khususnya terhadap Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, kami mengajak seluruh santri, para guru madrasah, dan segenap warga Nahdliyin di Kota Balikpapan untuk berhenti menonton program tayangan Trans 7. Tidak memberi ruang bagi cuplikan dan tayangan Trans 7 untuk tersebar dan beralih kepada media yang lebih jujur, beradab, dan menghormati ulama. Boykot ini bukan sekedar protes, tapi wujud pembelaan terhadap kehormatan ulama serta ikhtiar bersama agar media kembali menjalankan fungsi mulia, yaitu mencerdaskan umat, bukan menyebarkan fitnah. Demikian maklumat ini untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama, dan sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robito Ma'ahid Islamiyah PCNU Kota Balikpapan, Ketua Andrian MSI, Sekretaris Ustadz Pubul Khair MPD. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada lagi mungkin dari Pak Yai, monggo. Beliau perwakilan dari MWC NU Balikpapan Selatan. Oke, dari PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat sahabat-sahabat para masyayikh, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, dari LBH dan teman-teman semuanya, dari kepolisian dan semuanya yang hadir, dari aparat pemerintah yang hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu, khususnya pada Pak Huda ya, Miftah Huda, namanya mirip saya. Iya, intinya gini Pak, intinya yang pertama niatan kita adalah sebagai bentuk empati solidaritas kita di daerah, karena kami semua ini memang hampir semua itu alumni pondok pesantren, dan hari ini anak saya memang di Lirboyo juga, dan saya belum lama sowan Kiai Anwar Mansur dan Abdullah Kababi Makrus. Intinya ya kami mohon kepada Trans itu yang pertama apa yang disampaikan tadi, di samping minta maafnya itu tidak lewat media, hanya media ya, harus sowan, itu adab santri seperti itu, harus sowan ya kan, cium tangan, kalau perlu cium kaki Pak, kita itu diajarkan sampai cium kaki ibu kita dan seterusnya, bukan kita menyembah manusia tapi sebagai adab kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah pelaporan, konsekuensi hukum itu kan sudah ada ranahnya dari Lembaga Bantuan Hukum NU, khususnya dari PBNU sampai ke daerah sampai seperti beliau tadi. Yang kemudian yang berikutnya ya sebagai bentuk konsekuensi tanggung jawab moral, kan ini istilahnya menurut Kiai
Haji Said Agil Sirot yang kemarin kita dengan beliau sakit itu, pernyataannya sudah ini nyata-nyata sebenarnya bukan tabayun, artinya memang terang-terangan karena sudah ditayangkan itu terang-terangan itu. Artinya karena ini terserah alasan mungkin jebol filternya atau nyaman, ini tidak bisa dianulir lagi sudah, artinya memang harus bertanggung jawab. Kalau menurut saya bertanggung jawabnya itu bagaimana mengembalikan marwah itu. Trans 7 harus menyiarkan marwah pesantren sebenarnya yang kemarin itu salah, yang benar yang begini. Itu dari zaman Belanda ya memang begitu. Pesantren ada adabnya kiai, hormat ta'zim. Nah, khidmat kepada kiai itu ya bisa kita memberikan, kalau kita tidak punya uang, pengalaman saya itu ya kita bekerja bagaimana menguras ini. Mbah Hasim yang kelasnya Mbah Hasim itu diuji Syekhona Khalil itu mengambil cincin di mana? Di sumur itu. Nah, ini supaya kita pahamkan, karena ini kesalahan orang tidak paham, tidak ahli dalam bidang santri tapi mengomentari, bahkan tidak hanya Trans 7, yang lain yang berserakan itu kan banyak ya, framing seperti itu. Ini contoh, artinya mengembalikan marwah kiai dan santri itu inilah yang benar. Nah, ini tugasnya Trans 7 nanti ke depannya, menyiarkan supaya itu harapan kita seperti itu. Nah, jadi diajarkan adab. Kalau kita nggak punya uang ya tenaga kita korbankan, bahkan nyawa untuk membela kiai kan seperti itu, karena mencari tabarukan tadi. Nah, kalau kita punya rezeki seperti itu ngasih amplop itu hal-hal yang biasa ya, karena sebenarnya guru itu tanggung jawab murid. Bagaimana kesejahteraan itu tanggung jawab murid, karena guru sebenarnya juga orang tua kita, sama yang berikan ruh keagamaan kepada kita, sama dengan orang tua kita. Bahkan tidak hanya sekedar amplop, itu dijamin. Kalau perlu dijamin, kalau santrinya makmur, ya gurunya dijamin kehidupannya. Ya alhamdulillah di Balikpapan ini ada selain contoh-contoh santri-santri kita yang paham tentang itu sudah. Mungkin itu aja Pak ya, supaya ini bisa dipahamin dan nanti jawabannya bagaimana dan langkah selanjutnya bagaimana. Yang penting kita tetap menjaga koridor prosedur yang telah sama-sama kita tetapkan itu, ya itu tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Mungkin demikian saja tambahnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya Pak Uda minta maaf, mungkin tadi langsung, mungkin kita ada perkenalan diri di sini dulu. Ini Mas Bambang, beliau ketua LPPH NU seperti itu. Ini beliau ketua alumni Himasa, alumni dari Lirboyo. Nah, saya kebetulan Rustam, nama saya ketua serikat buruhnya Nahdlatul Ulama Sabu Musi seperti itu. Nah, ini adalah ketua RMI Mas Ustadz Andrian, Perkumpulan Pondok Pesantren. untuk Pondok Pesantren NU. Ini adalah Miftah, beliau adalah ketua MEC Kecamatan Sebelah Bapak Selatan, MC yang lainnya. Ini sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Mas Husen, dan ini beliau adalah ketua Pagar Musa Balikpapan Pak Guru Zinuri. Pagar Musa itu berdirinya di Lirboyo dan ikut memperjuangkan juga dalam kemerdekaan seperti itu. Tapi zaman PKI ini terlibat juga beliau seperti itu. Nah, tujuan kami Pak sebenarnya begini, kami meminta apa nanti menjadi tuntutan kami sesuai solusi kami akan diserahkan ke jenengan seperti itu. Tolong disampaikan 1x24 jam yang ada di kantor pusat seperti itu. Terus terang saja, kami paham direktur produksinya Trans 7 kemarin ketemu dengan pengurus alumni kemarin itu membuat statement menyampaikan secara melalui media massa. Tapi dari kami sebenarnya, baik dari alumni Lirboyo termasuk dari NU Indonesia itu minta maafnya pimpinan Anda itu datang ke Lirboyo, langsung sowan ke Kiai. Yang pertama, yang kedua setelah itu datang ke PBNU untuk meminta maaf seperti itu. Itu clear sudah. Tapi kalau tidak dilakukan ya tadi itu otomatis kami yang di daerah akan melaporkan secara hukumnya, dan itu terang Pak Uda, itu sudah dilaporkan oleh masing-masing Banom PB ke Mabes Polri, sudah ada lapor ke KPI pusat juga. Seperti kita tahu bahwa ketua KPI itu adalah jebolan Lirboyo juga. Kalau kita mau tahu, kelop, nggak main-main komisionernya itu. Nah, ya mangkel juga seperti itu Pak Uda. Nah, ini kami di Balikpapan, inilah bentuk aksi kami dengan tabayun. Bisa saja Pak, kalau ikutin
orang-orang ini terutama ustadz-ustadz muda yang dari gue takut beliau. Kamar-kamar Pak, kami aksi Pak. Ojo, jangan. Pak, kami duduki kantor Pak, jangan. Kita datang sini klarifikasi tabayun. Saya yakin juga putusan bukan di tangan jenengan, sampainya cuma perwakilan, cuma memang kena imbasnya dan memang harus tidak mau apa yang dilakukan oleh pimpinan sampean itu ya menjadi tanggung jawab juga di sini. Tapi tolong disampaikan seperti itu. Insyaallah Pak. Nah, mungkin ada yang lain, monggo mungkin Mas Bambang silakan. Ya, kalau kita melihat permasalahannya itu simpel. Memang di dalam undang-undang jurnalis itu punya hak jawab dan hak koreksi. Mereka gunakan itu cuma secara tertulis iya. Tapi ini kan produknya ini kan adalah apa sih, gambaran. Alangkah bagusnya ke sana bikin tayangan khusus. Itu visual itulah yang setidaknya meredam. Hari ini secara akhirnya ketika mereka menggunakan hak jawab dan hak koreksi, ya simpel, hanya selembar kertas. Akhirnya seolah-olah kalau pemahaman para yai ini blunder ini, kan begitu, minimal datang ke sana sambil ada liputan khusus terhadap untuk memperbaiki itu selesai. Ya, adabnya ada, karena masalah adab itu betul masalah. Itu aja sih yang setidaknya nyampe lah ke pusat. Saya yakin ketika orang Jawa itu adab itu diutamakan, adab paling tinggi. Di atas ilmu. Oke, ini kemauan Pak Yuda. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah semua yang sudah disampaikan akan saya teruskan ke Jakarta. Saya atas nama manajemen Trans 7 juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari pihak manajemen sudah mengakui bahwa memang ada kelalaian dan insya Allah ini menjadi bahan koreksi, evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi. Untuk tindakan-tindakan berikutnya dari pihak manajemen, insya Allah dalam waktu dekat ya sudah disampaikan di berbagai platform media sosial maupun di TV. Pihak manajemen insya Allah akan dalam waktu dekat akan sowan ke Lirboyo insya Allah. Mudah-mudahan segera terrealisasi biar semua bisa clear. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan karena dari pihak manajemen menghimbau untuk di daerah jika ada rekan-rekan atau bapak-bapak dari pihak manapun yang merasa tersinggung dengan siaran Trans 7, kita sudah diimbau untuk meminta maaf. Ada kelalaian yang terjadi. Selebihnya yang disampaikan secara lisan, nanti yang tulisan insya Allah saya teruskan ke Jakarta. Siap. Oke Pak. Oke. Mungkin dari saya cukup itu Pak. Mungkin langsung ini aja serah terima lebih enak dari alumni dulu di luar aja kali ya. Nanti setelah dari MNI seperti itu ya. Monggo. Nggak perlu, kita sudah sampaikan aja beliau kan Nyai. Nanti ada tanda terima Pak yang di sini Bapak tanda terima di sini. Monggo Pak, terimakan dulu. Sami-sami pun beliau Pak. Di sini aja nanti. Semua Di sini enggak apa-apa. Oh ya. Yai monggo Yai. Ini sampean ikut di situ, saya video. Pegang aja Ki, pegang gini, pegang aja. Lama masuk. Awas tanganmu. Dari Lirboyo mungkin bisa di RMI bawahnya. tadi dokumennya. Setelah terima, Pak Ustaz, dia menyatakan pernyataan belum banyak. Boleh menyatakan tapi kalau video maksudnya hasil yang tadi didiskusikan. Hari ini kami menerima ini sampai ke Pak. persiapan sudah. Bentar Pak. Saya tuliskan video. Nah, semua. Bambang? Oh, dua outlet satu aja.
Ustaz, sampai di situ sebelah. Dari RRI juga aja pegang. Monggo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan Trans 7 perwakilan Kota Balikpapan. Bersama ini kami selaku Ketua Himasal Cabang Balikpapan beserta semua jajaran Nahdlatul Ulama yang mendukung kami di Kota Balikpapan sebagai bentuk respon atas framing sesat dan fitnah keji yang disebarkan media TV Trans 7 terhadap para masyayikh pesantren, khususnya terhadap Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo. Mengenai tayangan tersebut bukan hanya berisi kritik lagi, tapi berupa narasi hoak yang dibangun untuk merendahkan marwah kiai dan pesantren. Kami menghimbau agar dalam waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi, meminta maaf secara live dan sowan kepada Masyayikh Lirboyo, dan jangan sampai mengulang menyiarkan pemberitaan sesat dan framing yang merugikan para kiai dan pesantren yang mengakibatkan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kami silakan. Cukup ya. Setelah diterima baru pernyataan. Salaman. Sudah izin begini. Nah, ada dipegang salaman Pak ya. Salaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nah, kasih dua, kasih datang dua. Oh, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk respon atas framing sesat dan fitnah keji yang disebarkan media TV Trans 7 terhadap para masyayikh pesantren, khususnya terhadap Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, kami mengajak seluruh santri, para guru madrasah, dan segenap warga Nahdliyin di Kota Balikpapan untuk berhenti menonton program tayangan Trans 7 tidak berulang melanjutkan tayangan tersebut tersebar dan balik pada media yang lebih jujur, beradab, dan menghormati ulama. Boykot ini bukan sekedar protes, tetapi wujud pembelaan terhadap kehormatan ulama serta ikhtiar bersama agar media kembali menjalankan fungsi yang sangat mulia, yaitu mencerdaskan umat, bukan menyebar fitnah. Demikian maklumat ini untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dan sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Monggo Pak, Waalaikumsalam. Saya Miftahul Huda atas nama Kepala Stasiun Transmisi Trans 7 Balikpapan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak sekalian atas tayangan Trans 7 yang sudah menyinggung perasaan berbagai elemen masyarakat. Dan yang kedua, insya Allah semua tuntutan yang sudah disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan akan saya teruskan ke Jakarta. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Terima kasih. Insyaallah. Sabar udah ya, ujiannya ini. Terima kasih. Mohon maaf. Oh, dapat dari mana? Arema.
Ngelek. Ngelek.